Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalatun Nisa. Saya dari kelas B PGSD semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 untuk modul keterampilan berbahasa Indonesia di SD, modul 1 sampai modul 3. Di modul 1 kita akan membahas hakikat keterampilan berbahasa. Pada KB 1 yaitu pengertian dan manfaat keterampilan bahasa. Keterampilan dan manfaat keterampilan berbahasa. A. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Dalam aktivitas berbicara, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa lisan, sementara dalam menyimak si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan si penyampainya. Dalam keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya, profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. Dalam kegiatan belajar 2, ada aspek-aspek keterampilan berbahasa. A. Mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Yang B. Berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif. Misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain, baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Pidato kenegaraan yang disampaikan melalui siaran televisi atau radio termasuk ke dalam jenis ini. Yang C. Ada membaca. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni A. Membaca permulaan, B. Membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikannya dengan benar. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Yang D. Ada menulis. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni A. Menulis permulaan dan B. Menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekadar melukis atau menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang yang tertulis. Lanjut ke kegiatan belajar 3, yaitu keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. A. Hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks, dalam Tarigan 1994, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi 2 arah yang bersifat langsung. Apabila kita amati peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, pernyataan Brooks itu benar untuk peristiwa komunikasi dalam situasi interaktif.
B. Hubungan menyimak dengan membaca. Mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Yang C. Ada hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaiknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tersebut. Yang D. Ada hubungan menulis dengan berbicara. Dalam kedua jenis aktivitas berbicara, seperti yang dikemukakan di atas, tampak jelas keterkaitan antara aktivitas menulis dan berbicara. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Bahkan dalam suatu seminar, keempat aspek keterampilan berbahasa itu dilebatkan secara simulan. Dalam kegiatan belajar 1, modul 2 ada keterampilan menyimak permulaan. Yang A. Pengertian menyimak. Menyimak bahasa adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui ujian atau bahasa lisan. Yang B. Ada tujuan menyimak. Tarigan 2008 mengemukakan ada 8 tujuan menyimak, yaitu menyimak untuk belajar, untuk menikmati keindahan audial, untuk mengevaluasi, untuk mengapresiasi, untuk mengomunikasikan ide-ide dengan maksud untuk dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat, untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis secara persuasif. Yang C. Ada fungsi menyimak. Berikut ini beberapa fungsi menyimak caturguna simak HG Tarigan 2008. Yang pertama, agar dapat memberikan responsi yang cepat, yang tepat, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Yang keempat, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang D. Ada jenis-jenis menyimak. Secara garis besar, menyimak dibagi menjadi 2 jenis, yakni menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ajaran. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif meliputi A. Menyimak sosial, B. Menyimak sekunder, menyimak estetik, menyimak pasif. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi agar dapat menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif diakhiri dengan kegiatan mengungkapkan kembali sesuatu yang dipahami secara lisan maupun tulis. A. Menyimak kritis, B. Menyimak konsentrif, C. Menyimak kreatif, D. Menyimak eksplorasif, yang E. Menyimak interrogatif, F. Menyimak selektif. Yang ketiga, ada ciri-ciri menyimak intensif. Menurut Kamijan dan Suyono, berikut ini beberapa ciri yang harus diperhatikan dalam menyimak intensif. Yang A. Menyimak intensif adalah menyimak pemahaman. Pemahaman ialah suatu aspek pikiran tentang suatu objek. Yang B. Menyimak intensif memerlukan konsentrasi tinggi. Konsentrasi ialah memusatkan semua perhatian baik pikiran, perasaan, ingatan, dan sebagainya kepada suatu objek. Yang C. Menyimak intensif
ialah memahami bahasa formal. Bahasa formal ialah bahasa yang dapat digunakan dalam situasi formal atau resmi. Misalnya, ceramah, diskusi, temu ilmiah, dan sebagainya. Yang D ada menyimak intensif diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Reproduksi ialah kegiatan mengungkapkan kembali sesuatu yang telah dipahami. Yang keempat ada tahap-tahap menyimak. Ada A. Mendengarkan hearing, B. Memahami, C. Menginterpretasi, yang D. Mengevaluasi, yang E. Menanggapi. Selanjutnya kegiatan belajar 2 modul 2, yaitu keterampilan menyimak lanjutan. Pengertiannya, kemampuan menyimak lanjutan dimaknai sebagai kegiatan mendengarkan informasi dan kemampuan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Tanggapan tersebut dapat dilakukan secara reseptif dan produktif. Namun demikian, pada kenyataannya kemampuan menyimak itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Beberapa faktor yang mempengaruhi menyimak menurut H.G. Tarigan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor fisik. Kondisi fisik seseorang penyimak merupakan faktor penting yang menentukan keefektifan serta kualitas dalam menyimak. Contohnya ada orang yang sukar sekali mendengar. Kedua, faktor psikologis. A. Prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicaraan dengan aneka sebab dan alasan. B. Keegosentrisan dengan keasyikan terhadap minat pribadi serta masalah pribadi. C. Kepicikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas. D. Kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok pembicaraan. Yang E. Sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap pokok pembicaraan, atau terhadap sang pembicara. Yang ketiga ada faktor pengalaman. Sikap-sikap kita merupakan hasil pertumbuhan perkembangan pengalaman kita sendiri. Kurangnya atau adanya minat pun agaknya merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang akan disimak itu. Latar belakang pengalaman merupakan suatu faktor penting dalam kegiatan menyimak. Kosakata simak juga turut mempengaruhi kualitas menyimak. Yang keempat ada faktor sikap. Setiap orang akan cenderung menyimak secara seksama pada topik-topik atau pokok pembicaraan yang dapat dia setujui. Sikap ini adalah wajar dalam kehidupan. Pada dasarnya, manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Yang kelima ada faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Kalau motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka dapat diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan menyimak. Kalau kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari pembicaraan itu, maka kita pun akan bersemangat menyimaknya dengan tekun dan seksama. Yang keenam ada faktor jenis kelamin. Julian Silverman menemui fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala atau tidak memundur, menetralkan, intrusif, bersifat mengganggu, berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri, dapat menguasai, mengendalikan emosi, sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah atau simpatik. Difusif, menyebar, sensitif, mudah terpengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Menurut H.G. Tarigan 1994. Yang B ada tujuan. Kemampuan menyimak lanjutan lebih diarahkan pada mendengarkan komprehensif, kritis, dan mendengarkan apresiatif. Dengan demikian, tujuan menyimak lanjut diantaranya untuk pertama memahami pesan, mendengarkan secara kritis, dan mendengarkan untuk kesenangan. C. Fungsi menyimak lanjutan diantaranya yaitu 1. Menentukan tujuan penutur dan kemudian menorganisasikan informasi tutur tersebut supaya bisa mengingatnya. Kedua, menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif. Yang ketiga, mendengarkan seorang penutur atau pembaca untuk kesenangan. Yang D ada jenis-jenis menyimak lanjutan. Beberapa kegiatan menyimak yang dapat diterapkan pada menyimak lanjut berdasarkan pertimbangan tuntutan KTSB yaitu menyimak pertama komprehensif, kritis, dan apresiatif. Selanjutnya ada modul 3 yaitu keterampilan berbicara.
Kegiatan belajar 1. Keterampilan berbicara permulaan. Pengertiannya, Tarigan 1991 mengemukakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang B. Ada tujuan. Tujuan umum berbicara menurut Jago Tarigan 1990 terdapat 5 golongan berikut ini. Yang pertama ada menghibur, menginformasikan, menstimulasi, dan menggerakkan. C. Fungsi. Anak-anak SD belum mahir mengemukakan pendapat. Untuk itu, pembelajaran berbicara permulaan bagi mereka sangat penting. Kemampuan berbicara permulaan berfungsi untuk yang pertama, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi. Kedua, menggambarkan sesuatu baik benda, tempat, orang, ataupun suasana. Yang ketiga, menjelaskan prosedur secara sistematis. Yang keempat, memerankan tokoh, cerita, dan deklamasi. Kelima, menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan, serta melakukan komunikasi melalui elektronik. Yang D, ada jenis-jenis berbicara permulaan. Yang pertama ada berbicara berdasarkan tujuan, berbicara berdasarkan situasinya. Ketiga, berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. Keempat, berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Kelima, berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Selanjutnya ada kegiatan belajar 2 modul 3, yaitu keterampilan berbicara lanjutan. Pengertiannya, berbicara bukan hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. B. Tujuan. Menurut Tarigan, tujuan pembicara biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan berikut ini. Yang pertama, berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. C. Fungsi. Berbicara lanjutan memiliki fungsi untuk yang pertama, mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat. Kedua, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelepon. Ketiga, mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau berwawancara. Yang keempat, mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain drama. Kelima, memberikan informasi dan tanggapan secara lisan. Keenam, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan pidato, melaporkan isi buku, dan baca puisi. Yang D, ada jenis-jenis berbicara lanjutan. Jenis-jenis berbicara lanjutan berdasarkan KTSP yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bermusyawarah, kedua diskusi, ketiga menyampaikan argumentasi, keempat pidato, dan yang kelima menyampaikan intisari biografi orang terkenal. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.